Halo Sobat FDR, balik lagi barengan sama Keja di Garasi FDR. Kalian di sini siapa nih yang suka touring pakai motor? Kira-kira cara kalian merawat motor dan berkendara dengan motornya udah bener apa belum ya? Nah, hari ini Keja nggak sendirian. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber yang kece-kece. Langsung aja kalau gitu kita sambut. Yang pertama ada Bang Noe. Hai Bang Noe. Bang Noe ini adalah perwakilan dari komunitas Yamaha R150 dan juga R250. Dan gak cuma sama Bang Noe, kita di sini juga sudah kedatangan Bro Jimmy, perwakilan dari FDR. Halo. Apa kabar? Baik, Mbak Reza. Baik-baik ya berdua ya. Gimana nih selama pandemi ini kegiatan-kegiatan apa yang masih dilakukan? Boleh dijawab dulu oleh Bro Jimmy ya. Paling kita ikutin anjuran pemerintah ya, di rumah aja. Jadi kita bisa quality time sama keluarga, Mbak. Oke, jadi memang kalau kemarin-kemarin sebelum pandemi banyak waktu yang dihabiskan di luar, akhirnya sekarang punya waktu yang lebih banyak di rumah ya. Kalau Bang Noe sendiri nih, kira-kira selama pandemi ini ngapain aja sih Bang? Ya seperti Bro Jimmy lakukan mungkin sama keluarga, dan juga saya sempat ngoprek-ngoprek motor atau ngebenahin, melakukan perawatan. Dan selepas PSBB berlangsung itu kita sempat touring 2 kali. Oh oke, masih sempet touring ya? Iya. Oke, tapi pasti protokol kesehatannya juga pasti dijaga banget ya? Oh iya, itu pasti. Nah, pasti di sini Sobat FDR juga udah penasaran banget. Kira-kira tips-tipsnya apa sih kalau misalnya kita mau touring menggunakan motor? Tapi sebelum kita mengupas tuntas tentang tips-tips touring menggunakan motor, yang pertama pengen aku tanya nih, Bang Noe sendiri udah berapa lama sih touring menggunakan motor dan kenapa lebih memilih touring menggunakan motor? Kalau saya sendiri sih sudah lama ya, waktu dari zaman kuliah itu sudah touring pakai motor. Namun ketika mengikuti klub atau komunitas itu sudah aktif mungkin sekitar dari 2014. Oke, 2014 mulai touring aktif sampai sekarang? Sampai sekarang masih sering touring. Oke, nanti kita bakal kupas juga, ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, touringnya udah kemana, paling jauh kemana. Tapi aku juga penasaran nih sama Bro Jimmy. Bro Jimmy suka touring juga nggak kira-kira ya? Suka touring nggak? Sebenarnya pernah touring, tapi nggak sesering sama Bang Noe. Karena memang nggak terlalu hobi, Mbak. Tapi yang pasti kita kalau touring tuh kayaknya happy banget, karena lepas, seperti itu, Mbak. Oke, jadi pernah beberapa kali ya? Iya. Apa sih pengalaman yang paling seru yang waktu Bro Jimmy pernah rasain waktu itu? Pastinya kan bareng teman-teman, kita kumpul-kumpul, kemudian ya banyak yang bisa dilakukan lah. Karena kan memang dengan touring itu kita juga bisa menyatu dengan alam. Karena kan ya happy lah. Oke, lebih freedom aja gitu ngerasanya ya. Nah, aku pengen nanya sama Bang Noe nih. Sebenarnya kalau untuk touring sendiri, preparation apa, persiapan apa yang harus banget kita siapin sebelum touring? Kalau saya pribadi sih yang pertama yaitu kesehatan ya. Kita harus bugar, sama-sama harus fit atau harus bugar lah ya. Dan riding gearsnya. Oke, berarti nggak hanya dari motornya aja yang harus fit, orangnya yang bawanya juga harus fit ya? Betul sekali. Nah, kira-kira punya kiat-kiat tersendiri nggak sih Bang Noe ini sama teman-temannya yang suka touring gitu menjaga kesehatan biar tetap fit gitu sebelum touring? Kalau kami sendiri sih yang pasti sebelum touring itu wajib tidur cukup ya. Oke. Kemudian ya makanan juga harus makanan yang bergizi, dan sebelum touring itu sebaiknya kita stretching atau pemanasan. Gitu. Ya. Kayak olahraga juga ya berarti ya? Stretching gitu. Betul, kurang lebih kayak olahraga, cuman lebih menekankan pada otot-otot tertentu ya, otot tangan dan kaki, termasuk otot pinggang gitu. Oke, karena mungkin kalau misalnya duduk kelamaan bisa kram juga kali ya. Betul sekali. Kalau misalnya nggak pemanasan dulu. Nah, Bang Noe, gimana nih kalau untuk do and don'ts-nya sebelum kita melakukan touring? Apa aja yang boleh, apa yang nggak boleh? Kalau sebelum berangkat sebaiknya itu jangan mempersiapkan motor ketika mau berangkat. Itu menguras stamina, itu yang hal pertama yang pantang dan pasti akan berantakan juga. Kemudian jangan makan sebelum berangkat, dalam arti kata harus ada jeda. Kita hanya riding sekitar 2-3 jam.
Maksimalnya gitu. 2 Iya. sampai 3 jam. Oke. Itu Sebelum aja. istirahat lagi gitu ya. Iya, pasti kita riding 2 jam, istirahat. Biasanya kita milih SPBU, ya kan, ada yang ngopi atau yang ke toilet gitu kan. Oke. Kemudian baru sekitar 10 sampai 15 menit kita lanjut lagi gitu perjalanan. Oke, nah kalau ngomongin masalah ban sendiri, ini kan menjadi salah satu aspek yang paling penting mungkin pada saat kita touring ya. Dan kalau untuk ngomongin bannya itu sendiri, hal apa saja sih yang kira-kira harus dipersiapkan oleh riders biar bisa touring dengan nyaman dan aman? Yang pertama itu kondisi ban. Kondisi ban pastikan alur itu tidak botak, kemudian tekanan angin. Itu juga tekanan angin kita harus mengetahui kondisinya hujan atau tidak hujan. Kemudian tipe ban. Kalau saya pribadi sendiri sih lebih memilih ke soft compound atau intermediate. Selebihnya salah satu juga ban yang saya percaya juga saya sendiri menggunakan FDR. Nah, tapi aku pengen nanya deh, kira-kira hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan untuk ban sendiri nih sebelum kita melakukan touring? Boleh dijawab sama Bro Jimmy. Pertama, pastikan ban itu dalam kondisi layak pakai. Dalam arti kata, ketebalannya masih bagus. Jangan sampai botak kita pakai. Ya, minimal 75% lah ketebalannya, itu kita masih rekomendasi untuk dipakai touring. Nah, kedua adalah tekanan bannya. Tekanan ban itu adalah, karena tekanan anginnya adalah nyawa dari ban. Jadi kita harus sesuaikan tekanan anginnya dengan standarnya. Baik itu standar bannya atau standar motornya. Itu ada tekanan rekomendasinya. Ya. Ketiga, itu adalah kalau kita dari pabrikan, pakailah ban dengan ukuran yang sesuai dengan bawaan motor. Ya, ini secara teknikal. Tapi kalau memang mau dimodifikasi, kita masih memperbolehkan. Tapi intinya naik 1 atau maksimal 2 tingkat. Seperti itu kira-kira, Mbak. Bro Jimmy bisa merekomendasikan pada kita tipe FDR apa aja yang cocok untuk touring. Nah, ban-ban FDR apa aja nih yang kira-kira kece banget, yang bisa aman banget buat dipakai teman-teman riders untuk touring gitu ya? Udah ngomongin kompon, sebenarnya kompon ini kita ada 3 kompon: regular, intermediate, sama soft kompon. Nah, kalau memang paling nyaman memang intermediate, karena dia adalah ada di tengah-tengah antara kompon regular maupun kompon soft. Nah, kalau kompon soft ini buat balap. Nah, kalau untuk para touring ini biasanya memang makainya banyak adalah yang kompon intermediate. Nah, kalau di FDR sendiri memang ada yang intermediate, itu contohnya adalah Blaze atau Maxstream yang baru. Ya, itu untuk kompon intermediate. Tapi untuk yang regular pun juga banyak yang cocok untuk touring. Misalnya untuk Gen Z Pro, kemudian juga ada Sport XR Evo. Jadi kita ada banyak varian yang memang bisa untuk dipakai touring, baik motor matic, cup ataupun juga motor sport. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang sebenarnya jenisnya banyak banget, tapi memang sesuai kebutuhan masing-masing. Balik lagi ya, Bro Jimmy ya. Seperti itu, Sobat FDR. Jadi kalau misalnya masih bingung-bingung, silahkan boleh dicatat tadi yang Bro Jimmy udah kasih tahu, dan bisa browsing-browsing lagi lebih banyak, dan pasti bisa langsung tanya-tanya juga. Nah, aku juga sekarang pengen nanya, kalau ngeliatin yang suka touring nih, biasanya kan pada bawa ada banyak bawaan gitu. Kira-kira kalau untuk bebannya sendiri, beban maksimal, itu ada ketentuannya nggak sih? Tentu aja ada ya, cuman tidak bisa disebutkan, maksudnya tidak secara matematis. Yang pasti pastikan sesuai dengan kekuatan tubuh kita. Jadi kalau memang sebaiknya secukupnya, tidak keberatan, karena ini kalau namanya touring kan perjalanan jauh ya. Jangan sampai pegel atau jangan sampai encok lah, sakit pinggang seperti itu. Atau bisa misalnya bebannya lebih, kita kebutuhannya banyak, itu kita bisa meletakkan atau menyimpan barang itu ada tas khusus seperti tas pada pinion bag atau yang diletakkan pada jok penumpang kalau kita riding single. Kadang suka ada boxnya juga gitu kan di belakang itu ya. Atau enggak di tank bag. Di tank bag ada. Jadi jangan sampai terlalu berpatokan, beroverload di punggung, seperti itu sih. Oke, nah kalau dari motor sendiri, ini kan berarti tumpuannya itu ada di ban ya, Bro Jimmy ya. Kalau dari ban itu sendiri, beban maksimal kira-kira yang bisa kita bawa itu berapa? Nah, beda-beda setiap tipe motor, Mbak ya. Jadi baik matic itu pasti beda dengan cup, beda juga dengan sport. Ya, paling maksimal memang untuk yang motor sport. Kita contoh seperti ini. Kalau di ban itu ada tulisan 90/80/17, berarti ukurannya 90, kemudian 17 inch. Di belakang pasti ada
46S. Nah, 46S ini adalah 46 itu adalah load index namanya. Beban maksimum. Kemudian S itu adalah speed symbol. Nah, kalau kita lihat 46 itu kalau di tabelnya, ada tabel yang bisa di browsing, itu adalah maksimum 170 kg. Jadi di ban itu ada semua itu tipenya sesuaikan dengan di ban. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi itu juga perlu diingat ya Sobat FDR ya, jadi jangan sampai salah. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang kalau tadi Bang Noe udah bilang kita itu harus istirahat setelah 2-3 jam riding. Terus udah gitu juga tadi udah ngebahas berapa beban maksimal yang harus kita bawa pada saat kita mau touring. Nah, sekarang aku pengen nanya, jarak maksimalnya kira-kira berapa? Dari 2-3 jam itu kan berjarak berapa sih kira-kira pada saat touring? Kalau untuk touring ada dua, ada yang day touring, ada yang night touring kan. Kalau yang touringnya malam hari itu kemungkinan kita bisa menghabiskan sekitar 8 jam ya, 8 sampai 10 jam. Cuman kalau siang mungkin sekitar 6 jam. Faktor panas atau energinya pasti akan lebih banyak, itu aja sih. Tapi jangan lupa kalau misalnya udah nggak kuat ya sebaiknya minggir atau nggak tidur ya. Soalnya anak touring biasanya tidurnya disebutnya Hotel Merah Putih, SPBU. Iya. Gitu. Iya, tapi pasti kan kalau misalnya touring itu punya kesenangan sendiri, punya cerita-ceritanya sendiri. Nah, kalau dari Bang Noe sendiri nih, ada nggak sih cerita-cerita lucu atau kendala-kendala yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain gitu? Ketika touring itu motor mogok, motor temen udah dorong terus coba dibiasakan kalau misalnya motor mogok didorong masukin gigi dan ternyata pas dibuka itu ternyata bautnya copot, baut akinya. Waduh. Terus gimana tuh akhirnya? Itu masalah sepele. Masalahnya kalau itu jalurnya tanjakan turunan, kita udah nyetut atau nyetep itu kan dorong motor dengan menggunakan motor lain kan pegel tuh. Ternyata hanya sepele itu. Nah, itu kan hal paling konyol gitu. Jadi kalau kita ceritain ulang kita ketawa mulu hal itu. Kenapa padahal harusnya kayak gitu? Hal sepele itu kan ya? Justru vital, simple dan vital karena aki kan sekarang motor injeksi kan, otomatis kan nyawanya di situ. Nah kita kira itu motor jebol, ternyata hanya sepele. Oke, mungkin banyak lagi cerita-cerita lain yang Bang Noe punya atau mungkin Bro Jimmy juga punya. Tapi ternyata waktu kita cukup sampai di sini. Ya, sedih banget ya. Pasti juga Sobat FDR masih pengen ngobrol-ngobrol atau cerita-cerita keseruan barengan sama kita. Tapi tenang, nanti kita bakal balik lagi. Tapi sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk Bang Noe dan Bro Jimmy yang sudah hadir di Garasi FDR. Udah sharing tips-tips pastinya buat riders-riders yang suka banget touring. Gimana Sobat FDR? Udah tahu kan gimana caranya kita persiapan untuk touring? Dari mulai persiapannya sampai ketika touringnya. Nah, buat Sobat FDR juga yang punya cerita-cerita menarik, boleh silakan langsung komen di kolom komentar atau pengen tips-tips lainnya yang lebih seru lagi, komen juga di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu lagi di Garasi FDR selanjutnya. Salam Grifty, grip and safety first. Bye!